warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Analea Gassi. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah, yaitu asuhan kebidanan, yaitu materinya jabatan fungsional bidan. Nah, di sini jabatan fungsional bidan, pengertiannya ada jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi. Nah, ada lagi menurut Dessler 2014, jabatan adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan serta spesifikasi sumber daya manusia yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, jabatan fungsional bidan terbagi menjadi dua, yaitu ada jabatan kultural dan jabatan fungsional. Di sini yang pertama kita bahas jabatan kultural. Jabatan kultural adalah jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi atau komunitas secara formal sehingga tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan sudah diatur. Jadi ini udah ada aturannya tuh. Selanjutnya ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan masyarakat dan negara. Nah, jabatan fungsional juga ada keuntungan, arah pengembangan, dan dasar hukum. Nah, kita bahas dulu dari keuntungannya ya. Jabatan fungsional, keuntungannya adalah keuntungan jabatan fungsional. 1. Peluang memperoleh kepangkatan lebih tinggi. 2. Peluang memperoleh kenaikan pangkat jabatan lebih cepat. 3. Peluang untuk meningkatkan profesionalisme lebih luas. 3. Peluang untuk mengembangkan gagasan atau ide kreatif lebih luas. 4. Ada peluang dapat bekerja lebih mandiri. 5. Ada terbuka untuk beralih jenjang struktural apabila memungkinkan. 6. Ada peluang untuk diperpanjangnya BUP-nya. Nah, selanjutnya ini setelah keuntungan, kita bahas arah pengembangan. Jadi jabatan fungsional bidan juga ini ada arah pengembangan. Nah, arah pengembangannya ada untuk mendukung pembentukan profesionalisme PNS. Yang kedua, memberikan kejelasan peran yang harus dijalankan dan produk yang harus dicapai setiap PNS yang didudukinya. Ketiga, ada memberikan kejelasan dan kepastian karir melalui jenjang yang ada. Keempat, ada memberikan ukuran yang jelas terhadap kinerja dengan bobot angka. Nah, setelah arah pengembangan, kita bahas dasar hukumnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi jabatan fungsional ini ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya yang pertama diatur oleh Undang-Undang 1945. Isinya amanat dan pesan mendasar dari Undang-Undang 1945 adalah upaya pembangunan nasional, yaitu pembangunan di segala bidang guna kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Yang kedua, bidan erat hubungannya dengan penyiapan sumber daya manusia sepanjang siklus kehidupan wanita. Nah, karena pelayanan bidan meliputi kesehatan wanita selama kurun kesehatan reproduksi wanita sejak remaja, jadi calon pengantin, masa hamil, masa persalinan, masa nipas, masa periode interval, masa klimaksterium, dan menopause, serta memantau tumbuh kembang dari bayi balita, serta anak prasekolah. Nah, yang ketiga, aspek-aspek hukum praktek kebidanan. Pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996, tenaga kesehatan sarjana, yaitu dokter gigi, apoteker, bidan, perawat, sarjana lain, dan sarjana lainnya dalam bidang kesehatan tenaga kesehatan, sarjana muda, menengah, dan rendah, misalo asisten apoteker, perawat, bidan. Yang keempat, ada pelayanan bidan terkait tenaga aspek hukum. Tindakan kesehatan administrasi meliputi pendidikan formal, SIP, SIB, SIPB, informed consent, tindakan kesehatan diagnostik meliputi jaminan kerahasiaan, mutu pelayanan, tindakan kesehatan terapi meliputi SPK, standar profesi. Yang kelima, ada dasar hukum terkait dengan profesi bidan. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan SK
Menkes nomor 125 garis miring 4 garis miring Kab garis miring BU garis miring 75 tentang susunan organisasi dan tata kerja Depkes Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan Kepmenkes RI nomor 900 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 7 garis miring 2002 tentang registrasi dan praktek bidan. Nah, selanjutnya teman-teman, jabatan fungsional juga terbagi menjadi dua, yaitu ada bidan terampil dan bidan ahli. Nah, kita bahas bidan terampil dulu ya teman-teman. Bidan terampil juga terbagi menjadi 4 nih teman-teman, ada bidan pelaksana muda, pemula, bidan pelaksana lanjutan, dan bidan penyelia. Nah, pertama kita bahas bidan pelaksana pemula. Bidan pelaksana pemula adalah bidan pelaksana pemula memiliki fungsi sebagai pengatur muda golongan ruang tingkat 2A. Yang kedua ada bidan pelaksana. Bidan pelaksana memiliki fungsi diantaranya pengatur ruang tingkat 1, golongan ruang 2B, yang kedua pengatur golongan ruang 2C, dan ketiga pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D. Yang ketiga ada bidan pelaksana lanjutan. Bidan pelaksana lanjutan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Penata muda golongan ruangan 3A. Penata muda tingkat 1 golongan ruangan 3B. Nah, yang terakhir ada bidan bidan penyela. Bidan tingkat penyela memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penata golongan ruangan 3C, penata tingkat 1 golongan ruangan 3D. Nah, selanjutnya itu bidan ahli. Ini bidan ahli terbagi menjadi 3. Nah, kita klik bidan ahli. Bidan ahli terbagi menjadi 3, ada bidan pratama, bidan muda, dan bidan madya. Nah, yang pertama kita bahas bidan pratama. Bidan pratama memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penata muda golongan 3A, penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Nah, selanjutnya ada bidan muda. Bidan muda memiliki fungsi diantaranya penata golongan ruang 3C, penata tingkat 1 golongan ruang 2D. Yang terakhir ada bidan madya. Bidan madya memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pembina golongan ruang 4A, pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, dan pembina utama muda golongan ruang 4C. Nah, teman-teman, segitu aja yang bisa saya jelasin. Kurang lebihnya mohon diterima ya teman-teman. Terima kasih.